arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil kitabihil hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassadaqallahu fil kitabihil karim wal hadis. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di tanggal 27 Sa'ban 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 April 2021 Miladiah ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati setiap langkah hidup dan kehidupan kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita bermohon kepada Allah agar kiranya tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang terbaik yang senantiasa menjaga dan mengamalkan sunnah beliau sampai di penghujung akhir hidup kita kelak nantinya. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, sebelum khatib menyampaikan khutbah yang pertama, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena khutbah ini cukup singkat, maka dengarkanlah dengan baik. Jangan sampai kita tertidur apalagi berbicara tatkala khatib sedang menyampaikan khutbah. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah di penghujung bulan Sa'ban. Artinya tinggal hanya beberapa hari ke depan umat Islam, terutama kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kedatangan tamu agungnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dipanggil oleh Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina aman, duhai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kita untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu telah diwajibkan untuk mendapatkan predikat takwa. Ada dua hal yang ingin kita sampaikan pada khutbah yang berbahagia ini. Yang pertama, panggilan iman kepada Allah. Karena panggilan iman ini adalah merupakan kekuatan bagi kita umat manusia. Kalaulah kita lihat gunung terhujam di atas bumi, kuat dia. Tapi kekuatan gunung itu akan dikalahkan dengan kekuatan makhluk Allah yang lainnya, namanya besi. Begitu gunung tinggi menjulang, dikorek habis, berarti yang hebat adalah besi. Tapi tidak, ada makhluk Allah yang lebih hebat. Apa namanya itu? Api. Begitu api dinyalakan, besi dipanggang, luluh lantang, meleleh dia. Apakah api hebat? Justru api akan dikalahkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya air. Berarti yang hebat air. Justru air adalah makhluk yang lemah.
Karena air bisa dikalahkan oleh panasnya matahari. Begitu teriknya matahari menyingsing, danau, sungai, sawah itu bisa mengering karena panas teriknya matahari. Apakah matahari hebat? Justru matahari tidak hebat. Ada makhluk Allah yang lebih hebat daripada matahari. Namanya apa? Awan. Begitu awan masuk di tengah, maka matahari tidak eksis. Tidak akan menunjukkan cahaya yang kuat itu tersebut. Maka yang hebat adalah awan. Apakah awan hebat? Justru tidak. Awan itu akan dikalahkan oleh makhluk Allah yang namanya angin. Begitu angin bertiup, awan pun bergeser. Apakah angin itu hebat? Justru angin akan dikalahkan makhluk Allah yang namanya manusia. Karena manusia bisa buat kipas angin, manusia bisa mengendalikan angin. Inilah hebatnya manusia. Apakah manusia kita hebat? Justru manusia akan kalah dengan satu makhluk Allah yang dia tidak nampak. Apa itu? Nafsunya. Seorang Nabi Adam alaihissalam diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di surga. Tapi karena ada dorongan nafsunya, sehingga dia diturunkan oleh Allah ke dalam surga. Sampai sekaranglah kita keturunannya di dunia ini. Seorang pejabat hebat dia, tapi bisa akan kalah dengan apa? Nafsunya, serakahnya, semuanya bisa dihabisi. Kita sebagai manusia juga akan kalah dengan apa? Nafsu. Mau anda kiai, mau anda doktor, profesor, tukang beca, siapapun kita, pengusaha banyak uang atau tidak banyak uang, orang miskin kaya, hanya satu kekalahan kita. Dengan apa? Nafsu kita. Kadang-kadang angan manusia itu lebih tinggi daripada usianya. Usianya tidak begitu panjang, tapi angannya, nafsunya begitu cukup tinggi. Maka disitulah Allah memanggil kita. Karena nafsu itu bisa kalah dengan satu makhluk Allah, namanya adalah iman manusia. Maka yang dipanggil itu iman. Begitu hebatnya Anda, kuat Anda, kekar Anda, tinggi besar Anda, sehat Anda. Tapi kalau Anda dikalahkan nafsu Anda, maka Anda tidak akan pernah melaksanakan ibadah siamu Ramadan. Maka Anda tidak akan pernah melangkahkan kaki Anda ke masjid untuk tadarus Quran atau tarawih. Maka ketika Anda dikalahkan nafsu Anda, iman Anda jauh, maka sesungguhnya Anda tidak akan pernah bersedekah walaupun harta Anda banyak. Maka dari itu Allah memanggil kita di sini, duhai orang-orang yang beriman, untuk apa? Melaksanakan kewajiban yang sesungguhnya yang didorong oleh keimanan kita yang sangat luar biasa ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sia-siakan iman kita. Maka di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 91 Allah menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya iman. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaba walau iqtada bih ulaika adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sungguh orang-orang yang mengingkariku, kata Allah, begitu nanti menjumpai azalnya, menjelang ajalnya, ketika dia hendak mati, mereka menyesal kepadaku dan dia meminta kepadaku, kata Allah. Apa itu? Ya Allah, ini emas sebesar dunia Tuhan, balikkan aku ke dunia, hidupkan aku Tuhan, sehatkan aku Tuhan. Jangankan emas sebesar dunia, emas sebesar masjid ini pun susah kita cari. Kita tawarkan kepada Allah, untuk apa? Aku minta setetes iman Tuhan. Enggak dikasih oleh Allah, enggak ada itu. Ketika kapan? Ketika kita sehat seperti ini, ketika kita kuat seperti ini. Ingat, kesempatan iman itu hanya sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi menjelang Ramadan, belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan ketemu dengan Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa. Predikat takwa adalah gelar yang mulia, pangkat yang paling terakhir, pangkat yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh kata Allah, orang yang beruntung di sisiku itu hanya takwa, ketakwanya, bukan yang lain.
Maka kalau boleh khatib ingin mengilustrasikan Ramadan ini, kita sebagai manusia ini ibaratkan sebuah pohon padi. Pohon padi, buah padi itu kalau masih di pohon namanya pohon padi atau buah padi. Begitu kita panen itu menjadi gabah. Gabah itu begitu dipanen dijual harganya murah, 4.000. Bagaimana supaya gabah ini berkualitas? Maka dijemur supaya naik dia, supaya mahal dia. Manusia adalah makhluk yang dhaif. Manusia adalah banyak kelemahan dan kesalahan, kekhilapan kita, banyak dosa kita. Allah ingin menaikkan kelas kita. Maka apa? Puasa. Maka para ulama mengatakan puasa itu artinya panas. Untuk apa? Menaikkan kelas manusia. Setelah gabah itu dipanaskan, dijemur, maka dimasukkan dalam satu mesin namanya mesin penggilingan. Mesin penggilingan itulah bulan Ramadan. Di situ ada syamu Ramadan, qiyamu Ramadan, tadarus Quran, tilawah Quran, ada di situ zakat, infak, memberikan makanan kepada orang lain. Itulah mesinnya Ramadan. Itulah mesin gilingan. Begitu dimasukkan gabah itu ke dalam mesin tersebut, apakah ada gabah yang lompat? Ada. Begitu gabah dimasukkan ke dalam mesin, adakah gabah yang lompat? Ada. Maka tidak heran kita nanti melihat orang ketika masuk Ramadan, ada orang yang tak puasa, lompat dia. Ada orang yang tak tadarus Quran, lompat dia. Ada yang tak membaca Quran, ada yang tak sedekah, ada yang tak tarawih. Maka jangan heran, karena mesin Ramadan ini bukan main-main. Begitu semua sudah masuk ke dalam mesin Ramadan, mesin gilingan, gabah itu berubah menjadi beras. Itulah yang kita makan. Beras warnanya apa? Putih. Putih artinya suci. Maka ketika setelah Ramadan kita sebut Idul Fitri, kembali suci. Itulah kemuliaan takwa yang diberikan Allah kepada kita. Begitu kita nanti masak beras, ingin memasak nasi, kita cuci beras itu. Adakah beras, adakah gabah yang tak tergiling? Ada. Itu namanya antah. Apakah kita masak? Tidak, kita buang. Itulah kata Nabi dalam sebuah hadisnya, ada di antara umatku, dia hanya mendapatkan lapar dan haus semata ketika di dalam bulan Ramadan. Dari pohon padi, gabah, masuk mesin penggilingan, sampai orang sudah fitrah, dia tetap sama. Maka kita jauhkan hidup kita dari hal-hal yang buruk seperti itu. Masuklah dengan Ramadan, bergembiralah kita dengan Ramadan, berimanlah kita dengan Ramadan. Man shoma Ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang beriman dengan Ramadan sepenuh hati, sepenuh jiwa, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Bagaimana cara kekuatan kita bisa menguatkan iman kita? Pada khutbah yang terakhir ini, kata kuncinya hanya satu, tobat, 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 dan tobatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah, sebenar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting. Karena ini adalah gerbang menuju kebaikan. Tidak ada perkara yang hebat di dunia ini selain daripada kata tobat kita kepada Allah dengan ucapan astaghfirullahalazim. Yang kedua, kuatkan niat kita untuk ketemu dengan Ramadan. Bagaimana caranya? Niatkan dalam hati kita, ya Allah, aku kepingin ketemu Ramadan. Ketika Ramadan nanti aku ingin melaksanakan qiyamu Ramadan 30 malam ya Tuhan. Ketemukan aku dengan Ramadan ya Allah, agar kuatkan aku bisa melaksanakan syamu Ramadan 30 hari. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan Ramadan ya Allah, agar aku bisa bersedekah, berinfak, zakat mal, zakat fitrah untuk membersihkan jiwa dan hartaku ya Allah. Kuatkan niat kita. Mudah-mudahan dalam khutbah yang cukup singkat ini bisa memberikan momentum penting dalam kehidupan kita. Tinggal hanya beberapa hari lagi. Mari kuatkan iman kita, kuatkan niat kita, bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kali ini Ramadan karim bagi kita, Ramadan berkah bagi kita, dan mudah-mudahan Allah memberkahi setiap langkah hidup dan kehidupan kita semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.